Shalom jemaat sekalian, senang sekali malam hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita dalam program acara Mika. Suatu program kegiatan yang kita rancang secara khusus untuk merawat dan mempertumbuhkan iman keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin berakar di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, bertumbuh di dalam iman, dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih dan kekudusan. Di dalam perenungan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menggumuli teks firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Dan kita akan menggumuli satu topik, tetap percaya meski sulit. Kesulitan dan masalah hidup yang kita hadapi akhir-akhir ini memaksa kita untuk memilih sesuatu yang benar-benar penting di antara segala sesuatu yang kita rasa penting. Dengan adanya kesulitan dan masalah hidup yang kita hadapi sekarang ini, membuat kita mau tidak mau membuat pilihan untuk hanya memilih atau mengerjakan sesuatu yang benar-benar sangat penting, yang sangat prinsip, sehingga kita tidak lagi bisa memegang, merengkuh semua yang kita mau, melainkan hanya yang benar-benar penting. Misalkan saja pada suatu ketika kita sedang mengikuti sebuah tur ataupun perjalanan wisata dengan menaiki sebuah kapal pesiar yang begitu mewah. Di dalam sukacita malam, tiba-tiba sang kapten memberi pengumuman bahwa kapal akan tenggelam berapa waktu lagi oleh karena menabrak batu karang. Setelah sang kapten itu mengumumkan pengumuman tersebut, berbagai macam keriuhan terjadi. Banyak harta benda yang berharga berhamburan di lantai. Uang, perhiasan, tas, semua yang terbaik yang menjadi kebanggaan semua manusia berhamburan di lantai kapal. Jika Anda menjadi salah seorang daripada penumpang tersebut, apakah yang akan Anda cari ketika mendapat pengumuman bahwa kapal akan segera karam? Jika saya menjadi orang yang ada di dalam kapal tersebut, memang uang itu begitu penting. Harta benda yang berhamburan itu begitu penting. Tapi ketika krisis terjadi, perkara hidup dan mati terjadi, maka bagi saya yang paling penting adalah saya harus menemukan pelampung yang bisa membuat saya tetap hidup di tengah lautan itu. Saudara-saudara, kisah tentang minyak seorang janda dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ke-7 mengajarkan kepada kita bahwa hal yang paling penting yang harus tetap kita miliki, hal yang paling penting yang harus tetap kita pilih ketika secara khusus kita sedang menghadapi kesulitan dan masalah hidup adalah tetap percaya kepada firman Tuhan meskipun itu terasa sulit. Siapakah si janda ini dan kesulitan apa yang sedang dihadapinya? Dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga, setidaknya kita bisa mengidentifikasi 5 kesulitan daripada si janda ini. Yang pertama, ia adalah janda dari seorang nabi Tuhan. Dan dijelaskan nabi Tuhan itu memiliki kehidupan yang sangat takut akan Tuhan. Jadi si janda ini adalah janda seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Sepeninggalannya dia meninggalkan 2 orang anak, dan ditinjau dari bentuk katanya, maka kedua orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa ini berjenis kelamin laki-laki. Dia bukan hanya harus menanggung 2 orang anak, namun kondisinya juga semakin buruk karena dia terbelit hutang yang sudah jatuh tempo. Hutang yang sudah jatuh tempo itu membuat kedua orang anaknya itu akan diambil sebagai sita jaminan. Di dalam firman Tuhan tersebut dijelaskan bahwa anak tersebut
akan diambil untuk dipekerjakan sebagai budak. Lalu di dalam ayat yang ketiga, ketika si janda ini berinteraksi dengan Elisa, kita juga tahu apa yang dia miliki. Ketika Nabi Elisa bertanya, apa yang ada padamu atau apa yang kamu miliki? Si janda ini menjawab bahwa hambamu ini hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ketika mempelajari kata buli-buli berisi minyak ini, saudara, kita menjadi semakin tahu bahwa yang dipunyai itu adalah sebuah botol kecil saja yang biasa digunakan oleh suaminya untuk melakukan pengurapan. Jadi kita bisa menduga bahwa buli-buli berisi minyak itu adalah warisan atau peninggalan daripada suaminya. Bayangkan saja jika kita berada di posisi janda itu, sudah hidup sulit, punya anak 2, terbelit hutang, sudah jatuh tempo, dan anak harus menjadi tanggungan ataupun sebentar lagi akan menjadi sita jaminan. Sementara tidak lagi mempunyai tabungan yang bisa untuk menyelamatkan. Apa yang kita rasakan? Bisa jadi kita langsung berkesimpulan, waduh berat banget masalahnya. Waduh, ini seperti sedang menghadapi jalan buntu. Bisa jadi kita juga mengalami yang namanya pergolakan batin yang begitu rumit. Oleh karena harus memikirkan antara membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup. Ada pergumulan bagaimana saya harus menjalani hidup ini, mencukupi keseharian hidup, namun di saat yang sama bagaimana memikirkan caranya keluar dari masalah ini sehingga anakku dua-duanya ini tidak diambil menjadi seorang budak. Bisa jadi kita juga bisa merasakan bahwa kita hidup dalam sebuah persimpangan jalan yang serba rumit antara berjuang atau menyerah pada keadaan. Di tengah krisis yang menimpanya, si janda ini mengadukan masalahnya kepada seorang nabi yang namanya Elisa. Siapakah Elisa? Elisa adalah suksesor daripada Elia. Elisa sudah mulai terkenal oleh karena melakukan banyak mukjizat. Elisa membelah sungai Yordan dengan menggunakan jubah Elia. Kemudian Elisa juga menyucikan ataupun menyehatkan air di Yerikho. Yang menarik lagi di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 25 pasal yang kedua, di sana kita bertemu bahwa ada 40 orang anak di Babel mati diterkam 2 ekor singa oleh karena mengejek Elisa. Apa yang dilakukan oleh Elisa setelah mendapat pengaduan daripada si janda ini? Elisa menanyakan apa yang dipunyainya. Setelah menanyakan apa yang dipunyainya, Elisa menyuruh pergi ke tetangga untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong. Bahkan Nabi Elisa berkata jangan terlalu sedikit. Jadi ada satu kontras, apa yang dimiliki hanya sebuah buli-buli. Kemudian si Elisa menyuruh mengumpulkan bejana. Nah, bejana ini merupakan satu tempat yang jauh lebih besar, berkali lipat besarnya dibanding dengan buli-buli ini. Lalu setelah terkumpulkan itu, Elisa menyuruh bahwa agar masuk ke dalam rumah, tutup pintu, menuang minyak dari buli-buli ke dalam bejana tersebut, dan setiap bejana yang penuh diangkat. Apakah yang terjadi? Apakah yang dilakukan oleh si janda ini setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Elisa? Firman Tuhan mencatat bahwa si janda ini melakukan perintah Elisa dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 kita menyaksikan bahwa si janda ini mengalami mukjizat Tuhan. Si janda ini memperoleh buah ketaatannya terhadap firman Tuhan. Bermula dari satu buli-buli dibawa kepada Elisa, mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui Elisa. Si janda ini fokus melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, pergi ke tetangganya kiri kanannya, menuang minyak seperti yang diperintahkan,
sehingga minyak dari satu buli-buli berubah menjadi dalam banyak bejana. Akibatnya apa? Akibatnya si janda ini bukan hanya hutang-hutangnya terselesaikan, bukan hanya anaknya terselamatkan daripada para penagih utang itu dan tidak lagi dijadikan budak. Si janda ini juga hidup layak dari sisa penjualan minyak tersebut. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa belajar untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, ada kalanya Tuhan mengizinkan hamba-hambanya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat, situasi-situasi hidup yang sepertinya jalan buntu. Misalkan saja, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus berhadapan dengan dapur api. Daniel harus berhadapan dengan gua singa. Petrus harus berhadapan dengan penjara. Rasul Paulus harus berhadapan dengan kapal karam, penjara, dan siksa dan aniaya. Akan tetapi bagi Tuhan, kesulitan dan masalah hidup tersebut dapat dijadikan alat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada kita. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan mengizinkan kita semua mengalami situasi seperti sekarang ini, karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan kasih-Nya atas kita. Maukah kita membuka peluang? Maukah kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya atas kita? Maukah kita memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya yang dahsyat itu kepada kita di tengah situasi yang sulit ini? Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan memiliki waktu dan cara kerja sendiri di dalam memberi pertolongan dan kelepasan kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang independen, yang tidak bisa kita atur, yang tidak bisa kita tentukan kapan harus bekerja dan kapan harus menolong kita. Tuhan memiliki caranya sendiri, Tuhan memiliki waktunya sendiri, dan waktu dan cara kerja Tuhan bukanlah satu waktu dan cara kerja baku seperti yang kita pikirkan. Misalkan saja, kepada orang muda yang sudah 38 tahun sakit di kolam Bethesda, Tuhan Yesus hanya cukup berfirman, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maka sembuhlah ia. Kepada seorang anak muda berusia 12 tahun yang mati, Tuhan Yesus cukup berkata, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka anak itu bangun. Namun kepada orang buta di dalam Yohanes pasal yang ke-9, Tuhan Yesus harus terlebih dahulu meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu lalu dengan tanah, lalu mengoleskan kepada mata si anak muda tersebut, masih lagi mengutus anak muda tersebut membasuh di Siloam. Baru setelah anak muda tersebut membasuh di Siloam, dia baru bisa melihat. Begitu pula dengan orang buta di Betsaida. Yesus harus membawa orang muda tersebut keluar kota, lalu meludahinya, bahkan meletakkan tangannya hingga 2 kali. Baru orang muda tersebut dapat benar-benar melihat. Tuhan memiliki waktu dan cara kerjanya sendiri di dalam menolong dan memberi kelepasan kepada kita. Oleh karena itu, bersabarlah. Nantikanlah waktu Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Cara Tuhan menolong kita melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Cara Tuhan menolong kita bisa jadi seperti yang dialami oleh si janda ini. Sepertinya sangat mustahil. Tapi bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita bisa mengenal bahwa di dalam menolong dan memberi kelepasan, Tuhan selalu meminta peran aktif dari umatnya, yaitu dengan mempercayai firman-Nya. Tuhan mau setiap umatnya bertindak seturut firman-Nya. Minyak si janda ini hanya akan tetap satu buli-buli jika ia tidak pergi ke tetangganya untuk meminta bejana kosong. Namun minyak itu menjadi banyak, bahkan berlimpah-limpah, menjadi banyak bejana. Oleh karena si janda ini mau melakukan firman yang disampaikan Tuhan melalui Elisa, yaitu pergi ke tetangganya meminta bejana-bejana kosong. Jadi Tuhan selalu melibatkan kita semua, melibatkan kita untuk terlibat secara aktif bersama dengan Dia. Cuma sekalian, bisa jadi kondisi kita hari ini, keadaan kita hari ini, situasi hidup yang kita hadapi hari ini tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh si janda ini. Di satu sisi kita sudah berusaha hidup takut akan Tuhan. Kita sudah berusaha hidup cinta Tuhan. Kita sudah berusaha hidup seturut firman Tuhan. Namun kita masih harus menghadapi situasi yang sulit. Kita harus menghadapi masalah dan kesulitan yang datang kepada kita silih berganti. Usaha kita sepertinya mandek. Usaha ikhtiar kita seperti tidak menemukan jalan keluar. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sulit dan dilematis. Kisah tentang minyak seorang janda ini mengajar kita untuk tetap percaya kepada firman Tuhan meskipun sulit. Mengapa demikian? Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang terus aktif bekerja menolong kita. Adalah Tuhan yang selalu aktif bekerja, mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika kita merasa hidup kita sudah terlalu buruk, Tuhan Yesus Kristus terus bekerja di dalam keburukan tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Demikianlah yang disaksikan Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita memegang janji firman Tuhan. Seperti di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Setiap janji firman Tuhan pasti digenapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah situasi yang sulit yang seperti kita hadapi hari ini, belajar dari minyak seorang janda, marilah kita tetap percaya kepada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, meskipun itu terasa sangat sulit dan mustahil untuk kita hadapi. Mengapa demikian? Karena kepercayaan kita kepada firman Tuhan akan terlihat secara aktif terlihat secara nyata di dalam perbuatan kita. Seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jumlah bejana kosong yang dikumpulkan oleh si janda menunjukkan iman, ketaatan, dan ketundukannya kepada firman dan janji Tuhan. Dan minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir ketika tidak ada lagi bejana kosong. Minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir sesuai dengan tindakan iman daripada si janda itu. Oleh sebab itu, jangan pernah batasi kuasa Tuhan oleh karena keraguan yang kita miliki. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran dan logika kita. Sebab Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita dapat doakan dan pikirkan. Seperti kesaksian dari Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 21. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetaplah pegang teguh janji firman Tuhan. Tetaplah bertindak di dalam iman sesuai dengan firman Tuhan.
meskipun itu terasa sangat mustahil untuk dapat kita lakukan. Sebab di dalam ketaatan kita melakukan firman Tuhan, ada mujizat besar menanti kita. Bersama-sama dengan keluarga, mari kita diskusikan tentang kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Masalah apa yang sedang kita hadapi hari ini. Lalu bawalah masalah itu kepada Tuhan di dalam doa bersama dan temukan firman Tuhan terhadap masalah tersebut. Temukan janji-janji Tuhan terhadap masalah tersebut. Lalu buatlah rencana kegiatan untuk melakukan firman itu. Dan percayalah, ketika kita bertindak berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan menyaksikan mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap semangat.